Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda kembali menyaksikan program Mutiara Iman. Bersama saya Aulia Tasya, hari ini sudah hadir di studio Kompas TV Ustazah Galuh. Halo Ustazah, apa kabarnya? Assalamualaikum, baik. Alhamdulillah. Hari ini program Mutiara Iman, kita kembali dengan episode Ramadan. Nah, spesial di hari ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri. Ini tentunya menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita ya. Bisa jadi momentum buat meningkatkan ibadah kita, Ustazah ya. Terus juga mengoptimalkan bagaimana kedekatan kita kepada Allah gitu ya, Ustazah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema kita hari ini, saudara, kita dengarkan dulu tausiah dari Ustazah Galuh. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan ya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan sehat, dan tentu kebaikan dan kesehatan yang sampai kepada kita sampai hari ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa ketika kita membahas tentang Ramadan, itu Allah memberikan pembelajarannya setidaknya di surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Meskipun sering di tendensinya itu ataupun stressing pointnya itu sering di Al-Baqarah 183 gitu. Padahal di kelima ayat tersebut itu sebenarnya disampaikan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu kapan sih ngejalanin puasa ya. Syahrul Ramadan, kalau kita melihat misalnya ru'yah ya, itu kita mulai puasa. Nah, kemudian di dalam Ramadan itu apa aja, misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di situ kita ini diminta sebagai umat ya. Kalau kita disampaikan sebagai derajat muslim saja, mukmin muslim, tapi stuck di situ itu enggak peningkatan. Peningkatannya derajat di muttaqin. Nah, untuk sampai di muttaqin ini memang bagaimana selama 12 Ramadan itu 12 bulan, 1 bulan yang kita harus optimal itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ tempatnya kita untuk merefleksikan diri, kemudian beribadah untuk menjadi abdun atau hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Makanya di kesempatan sebelumnya ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir. Nah, seperti itu. Jadi di situ juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di dalamnya itu ada Al-Quran diturunkan. Nah, itu betapa mulianya kan bulan Ramadan ini. Nah, di situ juga manusia ini bagaimana nih meningkatkan potensi dirinya gitu. Jadi potensi yang tadinya itu kalau beribadah itu hanya ingin reward ya, ingin reward dan menghindari punishment gitu ya. Pengen dapat pahala, kalau ke masjid itu setiap langkah dihitung, jadi muterlah dulu misalnya gitu. Nah, itu berarti kan mental reward and punishment. Padahal sebenarnya reward and punishment itu level yang paling dasar. Yang lebih utamanya apa? Ya lillahi ta'ala gitu kan. Semuanya hanya mau dikasih reward kah? Mau dikasih punishment kah?
kalau kita menjalankan lillahi ta'ala, reward itu akan datang dengan sendirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Membuat kita, jadi kalau kita misalnya nih disiplin, kesan siapa disiplin nih? Untuk Diri kita sendiri. kan Iya. gitu. Kemudian disiplin dalam banyak hal ya. Disiplin dalam hal misalnya makan. Nah, untuk apa? Untuk kita sendiri, kita sehat ya kan. Misalnya kalau makan itu tidak terkendali nih misalnya, yang dimakan, asupan yang dimakan tidak terkendali, itu kan yang numpuk lemak, glukosa dan lain sebagainya, akhirnya kesehatan menurun. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran tadi, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda tadi. Nah, wal furqan sebagai pembeda gitu. Baik. Nah, saudara, Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri menuju muslim yang mutakin. Dengan kita sebagai muslim dapat bekerja lebih maksimal dan beribadah lebih optimal. Ustazah, muslim yang mutakin itu sebenarnya muslim yang seperti apa, Ustazah? Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kan kita di bulan Ramadan meningkatkan kualitas diri menjadi muslim yang mutakin. Tapi sebenarnya apa sih makna dari mutakin itu sendiri, dan kenapa kita harus menjadi seorang muslim yang mutakin, Ustazah? Oke, baik. Semakin menukik kita. Masuk smooth. Ya, oke, baik. Sebagai muslim yang mutakin artinya orang-orang yang bertakwa itu, kalau kita kaji dari sisi makna ya, mutakin itu adalah ismul fa'il. Nah, ismul fa'il itu apa sih? Orangnya. Jadi kalau verbnya atau kata kerjanya itu ittaqo, ya, bertakwa. Ya, bertakwa itu kata kerjanya. Sementara untuk orangnya itu disebut mutakin. Amanah, orang beriman. Orangnya beriman nih lah. Kalau orangnya apa? Mukmin. Nah, gitu, dapat dulu itu ya. Nah, sekarang mutakin dari kata wako yaki wikoyatan. Wako yaki wikoyatan itu apa? Bisa takut, bisa, artinya inilah, bisa menjaga-jaga, berjaga-jaga gitu maksudnya. Berjaga-jaga itu maksudnya apa? Menjaga diri dari hal-hal yang maksiat misalnya. Berarti muslim yang mutakin itu seperti muslim yang menjaga diri dari hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang disurahkan dari Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an. Saudara, kita akan lebih mengetahui bagaimana cara menjadi muslim yang mutakin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Iman. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Mutiara Iman Kompas TV. Kita masih bersama dengan Ustazah Galuh di sini, membahas tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang mutakin. Muslim yang mutakin adalah muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah, yang taat untuk beribadah ya Ustazah. Nah, bagaimana cara kita mencapai level tersebut? Karena kan kalau misalkan kita sebagai manusia, oke, mungkin sekedar menjalankan ibadah nih Ustazah, ingin dapat pahala gitu, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kayak mau ke masjid lewat jalan yang lebih jauh biar pahalanya lebih banyak gitu ya. Tapi sebenarnya gimana untuk meningkatkan takwanya tadi gitu? Baik, terima kasih Tasya. Ya, bagaimana kita meningkatkan takwa? Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap manusia itu diberikan potensi untuk fujur. Fujur itu berbuat yang enggak baik ya. Wa taqwaha, dan juga Allah kasih kita potensi untuk berbuat baik. Jadi di dalam diri kita ini ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, sisi baiknya itu sebenarnya dari nurani kita sebenarnya itu sudah sebenarnya condongnya ke kebaikan gitu. Tetapi coba misalnya Mbak Tasya,
kalau mau melakukan sesuatu, ini kan kadang ada bisikan-bisikan. Aku males nih, males banget ya. Kenapa ya? Itu bisikan dari yang jelek ya. Nah, bisikan yang baiknya itu, kenapalah harus malas? Seharusnya kan aku nggak malas. Itu coba pian Mbak Tasya renungi diri sendiri, itu kan pasti ada. Di dalam diri kita itu pasti ada. Nah, ditambah lagi ketika kita mengkaji apa yang disampaikan di dalam Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu kan ngasih kita kasih tahu arahnya jadi seorang muslim tuh yang gimana sih gitu. Mau yang apa nih, dari sisi apanya nih? Kalau dari sisi misalnya nih lah ya, kita mau memperbaiki diri kita bulan Ramadan nih. Dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah misalnya. Oke, kita disiplin dulu nih. Misalnya dalam hal apa, sholat jangan bolong. Nah, misalnya jangan bolong. Kalau udah nggak bolong nih, aku nggak bolong loh. Nah, kalau nggak bolong, tingkatkan dong sedikit tepat waktunya. Nah, itu kan keren. Jadi kenapa? Tapi kita ngelihatnya gini. Jadi orang beribadah itu tidak hanya tadi ya, clue-nya itu kita menghilangkan beribadah dengan mental reward and punishment itu. Clue-nya dihilangkan itu dulu. Jangan pakai mental itu. Jangan pakai mental itu. Kayak jual beli. Benar. Kamu jual, aku beli gitu kan. Terus dapatnya apa ya? Sudah, itu jual beli akhirnya gitu. Tetapi ketika kita melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan nikmatnya iman itu akan dapat gitu. Ada ketenangan nantinya. Kemudian ada rasa sabar, rasa tenang, rasa senang mawaddah juga. warahmahnya itu ada, senang ada gitu. Kemudian tidak gampang patah itulah. Itu Mbak Tasya. Kalau sekarang inilah kadang-kadang kita ngelihat gampang marah, gampang patah. Itu ya ujian dan kesulitannya gitu ya, tantangan dan rintangannya. Tetapi orang-orang yang mutakin, dia bisa memanage hati, perasaan, pikirannya, bahwa apa yang dia lakukan itu ketika dia sudah wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berazam, berusaha dengan sekuat tenaga, fatawakal Allah, maka bertawakal kepada Allah. Dan bagusnya di sini di dalam Al-Quran itu disampaikan azamta. Azamta itu fiilnya madhi. Artinya apa? Selesai. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita nggak kenal nih fiil madhi. Ada banyak fiil. Nah, banyak verb. Nah, kalau kita kenal, kalau misalnya di bahasa Inggris ada past tense. Artinya ended in the past ya, selesai dan dikerjakan tuh masalah udah lewat gitu. Nah, sementara fi'il madhi tuh seperti itu gitu. Jadi artinya apa? Selesaikan dulu azam kalian ya. Selesaikan dulu usahanya baru tawakal. Jangan belum aku tawakal ya sudah nah. Tapi usahanya belum maksimal. Nah, tidak oke itu. Berarti Ustazah, kalau misalkan kita pengen menuju muslim yang mutakin, itu yang pertama kita harus evaluasi diri dulu ya. Di mana nih yang belum oke. Pertama mungkin dari dasarnya dulu, kayak sholatnya tadi masih bolong-bolong, berarti harus ditutupin bolongnya gitu ya. Terus harus tepat waktu, baru lanjut ke ibadah-ibadah lainnya gitu ya Ustazah. Nah, kita bicara soal tantangan dan rintangannya. Apalagi saat ini ya banyak sekali Ustazah. Mungkin yang paling dekat dengan kita handphone. Nah, itu kan kita biasanya nih, aku mau ngaji habis sholat misalkan, udah kepegang handphone, tiba-tiba scroll sampai 2 jam Ustazah. Aduh, gimana tuh biar kita bisa berkomitmen gitu untuk menjadi muslim yang mutakin. Dan kepencet game, main sekali, aduh sebentar nih nanggung. Iya, itu kayak siapa ya itu ya? Siapa ya ini ya? Nah itu, jadi ini Mbak Tasya ya, jadi kita itu yang punya diri kita. Jadi jangan mau disetir sama yang lain. Nah, seorang yang mutakin itu yang mengendalikan diri siapa? Dirinya sendiri. Karena panduan Allah Ta'ala dengan Al-Quran tadi gitu, yang diturunkan di bulan Ramadan ini gitu. Jadi dengan kalau kita sudah seorang mutakin yang benar-benar mutakin itu, dia selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia mengerti siapa dia ngerti harus kemana,
tujuan hidup ini gitu. Kalau dia sudah tahu kemana tujuannya, maka dia akan tahu planning. Dan ketika dia tahu planning, dia tahu memanage bagaimana untuk sampai ke planning tersebut. Nah, ruhnya apa, motivasinya apa? Cinta Allah Ta'ala tadi. Dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka motivasinya, coba kalau Mbak Tasya, nih misalnya nih dengan teman misalnya, sama dengan teman spesial. Kan tentu berbeda. Teman dengan teman spesial Teman ya. dengan teman spesial kan beda ya. Kalau teman spesial itu kayak apa yang diminta tuh dikasih deh. Bahkan sebelum diminta dikasih kan gitu ya. Ibaratnya tuh terus gak kayak hitung-hitung gini. ya. Kayak misalkan nih ada ajakan bukber sama teman SD, tapi kan udah lama ya, udah nggak terlalu akrab lagi. Terus ada ajakan bukber sama teman yang sekarang, misalkan teman di tempat kerja. Ya apalagi pasti yang spesial. Aduh, pasti yang dipilih yang spesial dong. Oke, Ustazah. Tadi kita sudah bahas tentang Ya, bagaimana itu cara dan motivasinya. motivasinya untuk menghadapi menuju insan yang mutakin ya. Ada banyak halangan dan rintangan, tapi itu bisa kita lalui gitu ya dengan cara meningkatkan kecintaan kita kepada Allah juga. Nah, gimana cara kita melihat hasilnya, Ustazah? Hasil ketika kita udah menjadi udah nih kita muslim yang mutakin nih. Iya. Kita akan bahas Oke. lebih lanjut saudara, tentunya di program Mutiara Iman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman bersama saya Tasya dan juga Ustazah Galuh di sini, masih membahas Ramadan sebagai momentum untuk kita meningkatkan kualitas diri menuju muslim yang mutakin. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah bagaimana cara menjadi muslim yang mutakin, lalu motivasi ketika kita menghadapi halangan dan rintangan untuk mencapai tujuan kita tadi. Nah, setelah semua itu Ustazah, gimana cara kita tahu nih kalau misalkan kita udah menuju jalan yang tepat nih, kita udah menuju tujuan kita sebagai muslim yang bertakwa, yang mutakin gitu. Gimana cara kita tahu, Ustazah? Baik. Jadi gimana nih caranya? Kalau kita ibaratkan nih ya, kita punya kendaraan nih. Kita punya kendaraan itu kita rawat ya, kita rawat. Kemudian kalau kita rawat itu maintenance itu kan selalu kita cek ya. Cek nih gimana nih remnya pakem apa enggak. Iya, kemudian tiap bulan diganti olinya. Ya itu. Nah, apakah kayak ke kita nih, nah kalau kendaraan tuh seperti itu. Kalau misalnya remnya pakem enggak nih, dibawa jalan remnya dicek, ini dicek, terasa nyaman, sudah jalannya nih nyaman gitu. Nah, manusia juga seperti itu. Apakah dengan apa yang selama ini kita jalani itu nyaman atau tidak? Hidup ini bahagia atau tidak? Seorang yang mutakin itu akan merasakan kebahagiaan karena di situ ada mawaddah, ada rahmah, berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak semua orang itu bisa merasakan hal yang sama. Contohnya misalnya makan, sama-sama makan nih, sama-sama yang dimakan, sama-sama porsinya, sama-sama ini. Tapi di setiap orang beda gitu, merasanya kenyang, merasanya nyaman, merasanya sehat. Tapi di lain bisa jadi di seseorang yang lain bisa jadi kurang aja, belum cukup nih, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Nah, itu kemana larinya ya, ke hati sendiri. Ya, ke hati kita. Apakah hati kita itu sudah bisa ngedrive ya, menyetir, mengarahkan, mengontrol diri kita itu apakah bisa? Hati kita, pikiran kita itu apakah sudah bisa mengkontrol kita dan melaksanakan itu dengan nyaman gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di awal kita merasa nggak nyaman, ya kadang ibadah tuh dipaksa untuk menjadi kebaikan tuh sometimes kita perlu paksa. Jadi misalnya untuk menjadi kayak misalnya Mbak Tasya nge-gym ya, atau olahraga biasanya. Nge-gym itu kan
pertama-tama pasti singkal tuh awak, ya kan? Karena kan nggak terbiasa Nggak ya. terbiasa, jadi singkal. Tapi robekan-robekan kecil itu mungkin biru-biru sedikit di apa, tapi robekan-robekan kecil itu akan menjadi otot yang menguatkan gitu. Dan di saat misalnya kita makan nih glukosa banyak, gula misalnya, gula ini di mana nimbunnya? Kan di otot. Di otot. Jadi aman yang punya otot nih, yang biasa nge-gym biasa ini gitu. Tapi kalau yang nggak biasa, Yang biasa aja yang kemana sedentary gunanya? lifestyle, di gimana? Di bawah perut misalnya, di lemak di bawah kulit ya, lemak di bawah kulit, entah di perut, entah di mana. Nah, artinya nggak bisa lagi nih buang nih pankreas nih, kemana ini membuangnya, akhirnya lah tertumpuk jadi lemak, dan itu tidak menyehatkan gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa singkal-singkal tadi awalnya tuh nggak enak rasanya, tetapi sehat, setelah itu nyaman gitu, serasa bugar gitu kan, habis olahraga tuh bugar, ada capeknya tapi itu bugar gitu, bugar, segar, dan itu menyehatkan. Berarti gitu ya rasanya ketika kita udah merasa ibadah kita mulai lancar gitu, salat kita mulai tepat waktu, mungkin itu tanda-tanda gitu ya kita Iya, menjadi muslim yang rasanya mutakin. nyaman, berkah gitu. Tapi jangan merasa cukup di situ ya Ustazah ya, karena untuk evaluasi diri dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi, tentu kita harus banyak belajar ya Ustazah. Ya. Oke. Dan istiqomah. Konsisten. Yes, ya. Oke, mungkin dari Ustazah terkait tema kita hari ini, Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri. Ada nggak sih pesan-pesan atau saran nih dari Ustazah buat remaja-remaja, buat saudara yang sedang menyaksikan saat ini? Gimana caranya agar bisa menjadi muslim yang mutakin? Tipsnya? Oke, tipsnya itu jangan mengharapkan reward satu-satunya alasan, tetapi bangkitkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu sebenarnya dekat dengan kita. Kalau kita mendekatkan, Allah akan lebih dekat kepada kita. Nah, kalau Allah sudah dekat kepada kita, itu kan itulah yang nanti akan mendapatkan halawatul iman ya. Manisnya iman itu didapat di situ, ada ketenangan, kemudian ada keberkahan, kemudian orang itu nggak mudah marah, nggak mudah patah gitu ya. Itu karena apa? Karena di dalam hatinya sudah di set gitu, bahwa ketika misalnya gini, ketika gagal, kegagalan itu bisa jadi akan menguatkan kita, karena kita tahu, oh ternyata kalau kayak gini nih nggak bisa dengan metode yang seperti ini, nah jadi tahu metode yang lain. Nah kan kayak gitu, itu mindset yang selalu tumbuh dan berkembang dan bertransformasi kita menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Baik. Gitu. Kalau misalkan dari pengalaman Ustazah nih, ada nggak sih kayak cara Ustazah sendiri gitu biar konsisten? Mungkin kadang-kadang kita ya kalau misalkan lagi sibuk gitu, sholatnya nggak bisa tepat waktu. Nah, ada nggak saran dari Ustazah soal itu tuh? Soalnya mungkin itu masalah banyak orang ya, termasuk Tasya sendiri gitu. Karena misalkan banyak kesibukan, aduh nggak bisa sekarang nih, nanti dulu deh gitu. Terus tiba-tiba kebablasan, nanti takutnya malah sampai kodo segala macam tuh Ustazah. Baik. Nah, sebenarnya kita siasati ya. Yang tahu itu diri kita, celahnya kapan. Celahnya kapan itu yang tahu diri kita. Sebenarnya Islam itu tidak memaksa kita di luar kemampuan. Nah, yang ianya adalah bagaimana kita menunjukkan rasa cinta itu dengan maksimal gitu. Kalau emang udah nggak memungkinkan, ya sudah gitu. Ya sudah tuh dalam arti begini, misalnya kan kita bepergian misalnya. Bepergian ini sebenarnya ada sebagian yang mau bisa aja sembahyang nanti kalau udah sampai. Nah, tapi kalau Allah tuh kan kasih rukhsah, boleh dijamak. Nah, silahkan dijamak. Tapi jangan jadi misalnya. itu jadi Jangan, jalan tapi ninja jangan, gitu ya. Oke, ya, Ustazah. jangan perginya ke mall lalu sholatnya dijamak gitu ya. Nah, malah main dulu gitu ya. Malah main dulu. Nah, Oke.
Terima kasih Ustazah telah berhadir untuk Sama-sama, episode hari Tasya. ini. Saudara jangan lupa saksikan episode lainnya dari program Mutiara Iman. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.